Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa. Nah, pertanyaan ini adalah seputar tentang pembelajaran yang pernah saya lakukan ya selama mengajar. Nah, yang pertama adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen, metode apa yang biasanya digunakan dosen dalam menyampaikan materi pelajaran? Apakah seperti ceramah, diskusi kelompok, atau praktek langsung? Oke, mengenai pertanyaan yang nomor satu ini, menggunakan metode apa? Ya, ini juga tergantung dengan mata kuliah yang sedang diajarkan ya, sedang saya ajarkan. Karena saya menggunakan ceramah juga pernah, diskusi kelompok juga pernah, praktek langsung juga pernah gitu ya. Jadi ini di sini adalah menyesuaikan dengan materi atau mata kuliah yang sedang diajarkan. Kalau menggunakan ceramah itu biasanya adalah menggunakan atau sedang mempelajari tentang konsep matematika atau rumus-rumus seperti itu ya. Biasanya menggunakan ceramah. Kemudian juga tentang konsep-konsep yang ada di apa namanya materi-materi sosial seperti di Pancasila, kewarganegaraan. Nah, itu ada istilah-istilah yang perlu disampaikan seperti undang-undang dan sebagainya itu menggunakan ceramah. Kemudian diskusi kelompok ya ini digunakan untuk biasanya untuk apa namanya tugas-tugas perkuliahan. Nah, itu biasanya saya bagi menjadi beberapa kelompok yang selanjutnya mereka akan melakukan sesuai dengan instruksi ataupun juga membuat suatu makalah seperti itu. Kemudian praktik langsung. Nah, praktik langsung di sini eh, yang pernah saya lakukan adalah salah satunya membuat karya ilmiah atau artikel ya. Jadi ketika mahasiswa diberikan tugas membuatnya, saya sendiri juga membuat seperti itu. Jadi kita saling mengerjakan seperti itu. Kemudian media pembelajaran yang digunakan, media apa saja yang digunakan dosen untuk mendukung proses pembelajaran? Apakah seperti buku teks, presentasi PowerPoint, video pembelajaran, atau alat peraga lainnya? Oke, kalau menggunakan buku teks, mungkin kalau buku teks di sini bisa saya artikan juga artikel ilmiah gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas buku teks saja, tapi juga menggunakan artikel-artikel terdahulu. Nah, beberapa mata kuliah saya juga menggunakan media pembelajarannya atau sumber belajarnya adalah menggunakan artikel yang sudah saya terbitkan atau diterbitkan oleh dosen yang lain seperti itu. Kemudian presentasi PowerPoint, ya biasanya kalau presentasi memang menggunakan PowerPoint ya paling mudahnya ya. Jadi kadang kalau materinya yang saya sampaikan secara ceramah tadi itu juga disampaikan bersamaan dengan PowerPoint yang saya tampilkan. Nah itu juga yang biasanya dibuat oleh mahasiswa ketika melakukan presentasi. Kemudian video pembelajaran, nah video pembelajaran juga saya apa namanya saya buatkan di situ. Jadi video yang sudah saya berikan itu adalah terkait dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang sedang dipelajari. Kemudian mereka tinggal menonton saja dan mengikuti instruksi yang ada di dalamnya. Itu saya dulu pernah ada video yang di dalamnya itu hanya sekitar 10 menit atau berapa itu ya. Tapi di dalamnya pertanyaannya banyak sekali gitu ya. Karena untuk mendukung pembelajaran yang interaktif gitu ya. Kemudian untuk alat peraga di sini adalah alat peraga lainnya em, jarang sekali saya menggunakan alat peraga lainnya karena yang sering digunakan adalah LCD itu ya. Biasanya kalau sempat menulis di papan ya menulis di papan gitu. Untuk alat peraga lainnya masih cukup jarang. Kemudian interaksi dosen mahasiswa dan mahasiswa dan mahasiswa. Bagaimana cara dosen melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan apakah ada interaksi yang aktif antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa? Eh,
ini juga nanti tergantung mata kuliahnya ya, tapi beberapa mahasiswa itu antusias dalam materi yang sudah saya sampaikan. Jadi mereka akan bertanya apabila ada hal yang tidak atau belum mereka pahami seperti itu. Nah, kemudian melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa ya di sini adalah nanti beberapa pertemuan itu saya buat menjadi kelompok. Nah, kelompok di sini adalah mengharuskan mereka untuk diskusi. Atau mungkin juga dibentuk misalkan katakanlah dua kelompok. Nah, ini dua kelompok ini saling bertukar pendapat gitu ya. Jadi mereka berinteraksi antar mahasiswa. Kemudian juga terkait melibatkan mahasiswa di sini juga saya pernah menjumpai satu kelas yang di dalamnya itu saya sempat melarang si mahasiswa bersangkutan untuk aktif di kelas ya karena memang sebelum-sebelumnya itu mereka sudah aktif dia sudah aktif maka di pertemuan tersebut saya harapkan untuk silent dulu berikan kesempatan kepada mahasiswa yang lain tapi kalau mahasiswa lain yang lain tidak mau menyampaikan pendapatnya ya si yang bersangkutan bolehlah menyampaikan pendapatnya gitu ya. Nah, itu interaksi yang saya libatkan karena juga selain itu ada penilaian, ada unsur penilaian yang melibatkan variabel yaitu keaktifan mahasiswa. Kemudian, bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap metode dan media belajar yang digunakan? Apakah mereka terlihat antusias, aktif bertanya, atau terlibat dalam diskusi selama pembelajaran? Serta apakah mereka tanggapannya adalah kalau secara global itu nanti bisa disampaikan oleh mahasiswa ketika di akhir semester ya, biasanya di dalam bentuk EDOM itu. Tapi kalau dari segi PPT biasanya itu mereka menanyakan, Pak, apakah PPT sudah dikirimkan apa belum? Nah, itu berarti mereka dalam tanda kutip antusias dalam belajar gitu ya, karena media yang sudah disampaikan di kelas itu belum mereka peroleh. Kemudian antusiasnya seperti tadi, aktif bertanya iya, karena ketika saya menyampaikan suatu hal dan hal tersebut belum dipahami, maka mereka itu menyampaikan pertanyaan. Kemudian terlibat dalam diskusi selama pembelajaran, ya pasti saya mencoba untuk mengikut sertakan para mahasiswa ketika dalam pembelajaran saya. Gitu. Kemudian, apakah dosen menggunakan teknologi seperti laptop, proyektor, aplikasi pembelajaran, atau platform online selama proses pembelajaran, dan bagaimana pengaruhnya terhadap mahasiswa? Kalau laptop, proyektor, kemudian itu hampir sering ya, karena kan itu satu paket ya. Kemudian aplikasi pembelajaran, aplikasi di sini memang yang sering saya gunakan adalah aplikasi PowerPoint gitu ya. Kalau platform lain itu biasanya menggunakan Google Form, kemudian menggunakan Mentimeter, kemudian menggunakan apa namanya YouTube. Nah, itu adalah platform online lain yang biasa saya gunakan seperti itu. Nah, di sini tujuan saya adalah menyediakan beberapa jenis sumber belajar, walaupun isinya sebenarnya sama. Di PPT, kemudian di kelas, kemudian di video itu sama semua. Dan mana sih yang mereka bisa jangkau lebih efisien itu yang mana? Nah, itu nanti yang silahkan diakses sendiri oleh para mahasiswa. Kalau dengan PPT saja sudah oke, berarti ya nggak perlu melihat video penjelasan. Tapi kalau membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait materi, ya bisa menonton video tadi. Seperti itu. Kemudian platform lain yang saya gunakan biasanya adalah untuk membatasi penugasan, ya karena kan kita harus apa namanya bekerja dengan adanya deadline seperti itu ya. Kalau nggak ada deadline nanti akan ber, berlarut-larut yang mengerjakan makanya perlu di deadline dan di sini adalah menggunakan platform online yang bisa dibatasi penggunaan dari aplikasinya tersebut. Oke, itu tadi jawaban dari saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa membantu dan misal ada hal yang perlu diperjelas lagi, bisa menghubungi saya di nomor yang biasanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.